Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah berbahagia sekali. Pagi ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Mabadi Fiqhiyah juz 4. Kali ini membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati utawi iki iku mertelaaken pira-pira perkara kang batalaken salat. Utawi iki iku mertelaaken pira-pira perkara kang batalaken salat. Pertemuan kali ini menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Al-awwalu utawi kang awal, yang pertama iku al-kalamu guneman, al-amdu kang nejo. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah berbicara yang dengan sengaja. Jadi ngomong pada waktu sholat dengan sengaja ini membatalkan sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhi sholata temen setune ikilah sholat, ikulah yasluhu ora patut, fiha indalem hadhi sholah, apa syai'un suwiji-wiji min kalamin nasi kang tetep saking omongane menungso, innama huwa ang pestine utawi kalam iku at-tasbihu maca tasbih, wa takbiru lan maca takbir, wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an. Ngomong itu membatalkan sholat berdasarkan sabda Nabi, yaitu sholat ini tidak pantas di dalamnya itu ada omongannya manusia. Jadi omongannya orang atau berbicara dengan bahasa orang. Yang diperbolehkan dalam sholat, omongan yang diperbolehkan dalam sholat itu hanyalah tasbih, takbir, membaca Al-Quran. Jadi 3 omongan yang dibolehkan dalam sholat itu tasbih, takbir, dan baca Quran. Asani utai kang kaping pindho iku al-amalu, penggawean, al-kathiru kang akeh. Yang kedua adalah banyaknya gerakan atau banyaknya pekerjaan atau gerakan. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi masil hasa ing dalem gepok krikil. Ingkun talamun ana sapa sira iku fa'ilan wong kang nglakoni, famarrotan mongko kelawan saambalan, wahidatan kang siji. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkomentar atau dawuh dalam masalah menyentuh krikil. Kalau kamu melakukannya maka 1 kali saja, jangan berkali-kali. Kalau mengambil krikilnya itu 3 kali atau lebih, maka membatalkan sholat. Kalau 1 kali tidak. Asalisu utai kang kaping 3 iku al-qahqahatu, guyu latah-latah, tertawa terbahak-bahak. Wa mislu lan iku madane qahqahah al-buka'u utawi nangis, wal aninu lan ngrintih, wa tanahnuhu lan dehem-dehem, indahara lamun pertelo, min dalika saking mengkono-mengkono tanahnuh, apa harfun huruf siji, lahu kang iku tetep kedue harfun, maknan utai makna, au harfani utawa 2 huruf, wa ilam yakun senajan ora ana iku lahuma kedue harfani, apa maknan makna. Yang ketiga yang membatalkan sholat adalah tertawa terbahak-bahak. Sama hukumnya dengan tertawa terbahak-bahak, adalah menangis, merintih,
berdehem-dehem. Kalau memang dari dehem-deheman tadi itu sampai mengeluarkan satu huruf, yang huruf itu bisa dipahami maknanya. Atau dari deheman tadi mengeluarkan dua huruf, yang dua huruf itu tidak bisa dipahami maknanya, maka ini membatalkan sholat. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku al-aklu mangan, wasyurbu lan ngombe. Oleh mangan lan ngombe amdan kelan nejo kathiron kang akeh. Kathiron iku akeh kana ana apa aklu wasyurbu au qalilan utawa kang kidik. Wa ing kana senajan ana apa aklu wasyurbu iku nasian wong kang lali, ngeten. Wa ing kana senajan ana sapa man, sapa musolli. Senajan ana sapa musolli iku nasian wong kang lali au jahilan utawa wong kang ora ngerti. Yang keempat yang membatalkan sholat adalah makan minum dengan sengaja. Baik makan atau minumnya itu sedikit atau banyak, sama saja tetap membatalkan sholat. Walaupun makan minumnya tadi lupa atau tidak tahu, itu membatalkan sholat, tetap batal sholatnya. Ini bedanya dengan puasa. Kalau puasa orang makan atau minum lupa kalau dia itu puasa, maka ya tidak batal. Kalau sholat lupa atau tidak kok makan, ya tetap batal. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku tarku ruknin, tinggal rukun siji min arkaniha kang tetep saking pira-pira rukune salat. Au fawatu syartin utawa pote syarat siji min syurutiha kang tetep saking pira-pira syarate salat. Yang kelima atau yang terakhir, meninggalkan satu rukun dari rukun-rukunnya sholat. Artinya ada salah satu rukun yang tidak dikerjakan, maka batal sholatnya. Al-fawatu syartin min syurutiha, atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat sholat. Kalau ada satu syarat sholat saja tidak terpenuhi, maka sholatnya ini juga batal. Misalkan syaratnya sholat termasuk diantaranya harus tempatnya itu suci dari najis. Kok tempatnya tidak suci dari najis, maka ya sholat yang dilakukan itu batal. Kita lanjutkan tentang sholat yang diqadha. Qadhaul fawaiti utawi iki iku mertelaaken ngodoni pira-pira sholat kang pot. Utawi iki iku mertelaaken ngodoni pira-pira salat kang pot. Menjelaskan tentang mengqadai salat yang tidak dikerjakan pada waktunya. Al awalu utai kang awal iku man utai sapane wong iku fatat hupot ing man. Apa salatun salat bi ghairi udrin kelawan tanpa udur, wajib mongko wajib alaihi ing atase man apa qada'uha ngodoni salat mata tadzakkara ing dalem kapan-kapan eling sapa man ing salat oleh ngodoi fauron kelawan enggal-enggalan. Yang pertama, bagi orang yang meninggalkan sholat, artinya tidak mengerjakan sholat tepat pada waktunya tanpa adanya udzur, maka bagi dia wajib untuk mengqadainya. Mengqadha itu artinya dikerjakan di lain waktu, ketika dia sudah ingat bahwa tadi belum mengerjakan sholat. Kemudian mengqadainya itu harus segera. Jadi misalkan maghrib tadi itu tidak mengerjakan sholat, maka kemudian isya kok ingat, maka segera dia harus mengerjakan sholat maghrib tersebut di waktu isya. Tidak boleh ditunda-tunda, besok saya kerjakan setelah subuh, tidak boleh. Itu akan semakin berdosa. Penundaan mengqadai sholat itu dianggap sebagai satu maksiat yang lain. Jadi tidak mengerjakan sholat itu sudah maksiat, kemudian kok sudah ingat tidak segera diqadai, ditunda pengqadaannya, maka itu maksiat yang lain. Jadi maksiatnya nanti akan bertumpuk-tumpuk, maksiat murakab nanti.
harus segera dikerjakan. Asani utai kang kaping pindho iku wa a'darus sholati utai pira-pira udhuri salat. Iya ya a'darus salat iku annaumu turu wan nisyanu lan lali. Kemudian yang kedua, adapun udur tidak mengerjakan sholat itu adalah tidur dan lupa. Misalkan bergadang sampai jam 2 malam, kemudian setelah itu ketiduran, bangun sudah jam 9, berarti dia kan tidak mengerjakan sholat subuh. Maka itu dia meninggalkan sholat subuh karena udur yang namanya tidur. Maka jam 9 itu ya harus segera diqadha'i, tidak boleh nanti setelah duhur baru diqadha'i. Asani sutai kang kaping 3 iku wajib bulan wajib apa qadhaul fawaiti ngodoni pira-pira salat kang pot. Ngodoni pira-pira salat kang pot fa ing kana malamun ana sapa musolli iku musafiron wong kang lelungan. Wa fatat hulan pot ing musolli apa salatun salat rubaiyatun kang bangsa 4 rakaat qadhaha mongko kena ngodoni sapa musolli ing salat rakaataine kelan 2 rakaat fi safari ing dalem lelungan. La fil hadari ora ing dalem omah fa innahu mongko temen setuhune niku musolli yang di rumah niku fa innahu mongko temen setune musolli ai fil hadar musolli yang di rumah iku yutimuha nyampurnaaken sapa musolli fil hadar ing salat. Yang ketiga, wajib untuk mengqadha'i salat-salat yang telah ditinggalkan. Kalau ada orang bepergian musafir, kemudian dia meninggalkan sholat yang rukunnya sebangsa 4 rakaat, duhur, ngasar, isya misalkan, maka dia boleh mengqadha'inya dengan 2 rakaat selama dia masih dalam posisi musafir, selama dalam posisi bepergian. Tapi kalau mengqadha'inya di rumah, sudah sampai di rumah diqadha'i, tidak boleh dikerjakan 2 rakaat. Fa innahu yutimuha, harus disempurnakan menjadi 4 rakaat. Tidak boleh 2 rakaat. Jadi kalau dia meninggalkan sholat di bepergian, kemudian sholatnya itu 4 rakaat, maka boleh diqadha'i 2 rakaat seperti orang yang mengqashar sholat. Tapi kalau mengqadha'inya sudah di rumah, tidak di waktu masih menjadi musafir, maka ya harus disempurnakan menjadi 4 rakaat. Wa in kana lamun ana sapa musolli iku mukiman wong kang mukim wa fatat hulan pot ing musolli apa as-sholatu sholat fil hadari ing dalem ana omah qadhaha mongko ngodoni sapa musolli ing sholat arba'an kelawan 4 rakaat. Walau kana senajan ana apa al-qadha ngodoni iku fi safari ing dalem lelungan. Kalau misalkan seseorang yang mukim di rumah kemudian meninggalkan sholat yang jumlah rakaatnya itu ada 4 rakaat, maka dia mengqadha'inya itu harus 4 rakaat. Walaupun toh mengqadha'inya itu pada waktu dia bepergian. Misalkan demikian, ada orang tidak sholat duhur di rumah, itu tidak sholat duhur kan rakaatnya ada 4, tidak sholat duhur, kemudian dia bepergian dari Tulungagung ke Jakarta. Nah, dia mengqadha'i sholat duhur yang ditinggalkan tadi walaupun di tengah perjalanan, itu ya harus tetap 4 rakaat. Tidak boleh dijadikan 2 rakaat seperti orang yang tidak sholat di tengah perjalanan tadi. Kalau meninggalkan sholatnya itu di tengah perjalanan, maka mengqadha'inya boleh 2 rakaat selama dia masih menjadi musafir. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubik min hali ahlin nar. Walhamdulillah ala kulli hal wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.